Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah bunda sekalian, selaku wali santri dan santriwati Rumah Tahfidz Asy-Syifa yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, kami izin menyampaikan tentang sebuah edukasi tentang ilmu, yaitu tentang bagaimana tata cara sifat wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Di antara hal yang mendorong kami ingin memberikan edukasi ini adalah, yang pertama adalah kami ingin juga memberitahu bahwa insya Allah dalam waktu pekan depan ataupun pekan berikutnya, semoga materi ini bisa kami ajarkan kepada santri maupun santriwati yang tentunya mereka yang sudah bisa memahami baik secara teori maupun secara praktik, yang kami berharap mereka bisa beribadah, melakukan tata cara wudhu ataupun sholat nantinya yang berlandaskan dengan ilmu yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih tentunya. Dan yang kedua adalah apa yang kami lihat pada hari ini di tengah-tengah kaum muslimin, dan kami tanpa menuduh siapapun, berapa banyak dari kaum muslimin yang sampai hari ini mereka mungkin berwudunya itu hanya sekedar asal-asalan saja atau tidak berlandaskan dengan ilmu, sehingga berapa banyak kaum muslimin yang jatuh pada kesalahan dalam hal melakukan wudu ataupun sholat. Maka inilah yang mudah-mudahan menjadi motivasi dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan mungkin kalau ada yang sudah pernah belajar, maka walhamdulillah, mudah-mudahan menjadi penambahan ilmu pada kesempatan kali ini. Ataupun yang mungkin memang belum pernah belajar bagaimana sifat wudunya Nabi yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, menjadikan ilmu bagi ayah dan bunda sekalian, dan semoga kelak nanti bisa diamalkan. Ayah bunda sekalian, kami insya Allah akan membahas masalah tentang bagaimana tata cara wudhu ini. Di antaranya adalah kami mendapati buku, yaitu buku yang berjudul Bulughul Maram, karya dari Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau ini adalah salah seorang ulama yang lahir pada tahun 773 Hijriah dan wafat pada tahun 852 Hijriah, yang kurang lebih umurnya sekitar 79 tahun. Dan beliau juga dikenal adalah salah seorang ulama yang berpegang kepada mazhabnya Imam Asy-Syafi'i. Beliau dikenal sebagai seorang ulama yang banyak mengumpulkan pendapat-pendapat ataupun fatwa dari Imam Asy-Syafi'i. Maka beliau dikatakan adalah ulama yang bermazhab kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ibunda sekalian, di dalam buku ini terdapat pada hadis yang ke-37 dalam kitab Thaharah Babul Wudu, kitab tentang bersuci, bab tentang berwudu. Maka didapati pada hadis yang ke-37 kami sebutkan, wa an Humran maula Utsman radhiyallahu anhu anna Utsman da'a biwudu'in. Dari Humran, bekas budaknya Utsman radhiyallahu anhu, sesungguhnya Utsman pernah meminta kepada Humran untuk diambilkan air untuk berwudu. Utsman bin Affan ini, ayah bunda sekalian, adalah salah seorang sahabat Nabi, bahkan salah satu dari Khulafaur Rasyidin, bahkan beliau yang ketiga, dan beliau ini adalah salah seorang sahabat yang dijamin surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Utsman pernah meminta kepada Humran untuk diambilkan air untuk berwudu. Lalu
Faghassala kaffaihi thalatha marrat. Lalu Utsman mencuci kedua telapak tangannya sebanyak thalatha marrat, 3 kali. Thumma matmada wastansyaqa wastanthara. Kemudian Utsman berkumur-kumur. Matmada itu berkumur-kumur, memutar air di dalam mulut untuk membersihkan bagian mulut bagian dalam. Lalu wastansyaqa itu istilah dari istinsya, yaitu menghirup air ke hidung untuk membersihkan bagian dalam hidung. Wastanthara wastanthara maksudnya adalah istinthar, yaitu mengeluarkan air dari hidung. Lalu yang selanjutnya adalah thumma ghassala wajhahu thalatha marrat. Kemudian Utsman membasuh ataupun mencuci wajahnya sebanyak kurang lebih 3 kali. Thumma ghassala yadahu al-yumna ilal mirfaq thalatha marrat thumma al-yusra mithla dhalik. Kemudian Utsman mencuci tangannya, tangan sampai ke siku itu sebelah kanannya sebanyak 3 kali dan sebelah kirinya juga demikian. Lalu yang selanjutnya adalah thumma masaha bi ra'sihi thumma ghassala rijlahul yumna ilal ka'bayn thalatha marrat thumma al-yusra mithla dhalik. Kemudian Utsman melanjutkan, dia menyapu ataupun mengusap kepalanya dari depan sampai belakang. Lalu dia mencuci kakinya yang sebelah kanan sampai kepada mata kaki. Jadi dari kaki sampai kepada mata kaki sebanyak 3 kali. Tsummal yusra mithla dzalik. Kemudian yang kiri juga demikian. Tsumma qala, kemudian Utsman berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a nahwa biwudu'i hadza. Muttafaqun alaih. Kemudian Utsman mengatakan, sesungguhnya aku melihat Nabi SAW berwudu sebagaimana wudunya aku ini. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Humran dan diajarkan oleh Utsman bagaimana tentang tata cara wudunya Nabi SAW. Hadis ini kita dapati dalam kitab hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang sahih. Baik, kita bahas ayah bunda sekalian. Ada yang menarik di sini adalah terdapat dalam beberapa basuhan anggota wudu itu kata Utsman thalatha marrat, sebanyak kurang lebih 3 kali. Nah, sementara kita mendapati ada disebutkan di dalam hadis yang sama diriwayatkan oleh Imam Bukhari, pernah suatu keadaan Nabi SAW diceritakan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini adalah keponakan dari istrinya. Jadi Nabi SAW punya istri namanya Maimunah. Maimunah ini punya keponakan namanya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini juga termasuk sahabatnya Nabi SAW. Ibnu Abbas pernah berkata, pernah suatu ketika tawaddu'an Nabi SAW marratan. Nabi SAW itu pernah berwudu cuma 1 kali. Maksudnya membasuh bagian wudu itu cuma 1 kali. Nah, bahkan kalau kita melihat pada hadis yang lainnya, pernah juga suatu keadaan diceritakan oleh Abdullah bin Zaid bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a marrataini. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah berwudu 2 kali. Artinya Nabi pernah membasuh anggota wudunya 2 kali. Sementara tadi hadis yang kita sebutkan, Utsman mengatakan wudunya Nabi 3 kali. Jadi pada kesempatan kali ini ada 3 keadaan Nabi berwudu. Pertama pernah 1 kali, pernah 2 kali, dan pernah 3 kali. Lalu para ulama menyimpulkan, jadi yang dimaksudkan adalah batasan wajibnya wudu seorang maka cuma 1 kali. Karena Nabi pernah berwudu cuma 1 kali. Adapun 2 dan 3 kali itu adalah bentuk dari penyempurnaannya. Jadi kalau kita mau berwudu cuma 1 kali boleh, tapi dengan syarat seluruh anggota wudu itu terbasuh, kena pada seluruh anggotanya. Kalau kita mau 2 kali itu lebih baik, dan kalau kita mau 3 kali justru lebih baik lagi, lebih sempurna sebanyak 3 kali. Dan Nabi mengingatkan tidak boleh seseorang itu berwudu lebih daripada 3 kali. Datang hadis dari Imam An-Nasai, pernah
pada waktu itu datang seorang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana cara wudhunya. Maka Nabi mengajarkan dan Nabi mengatakan berwudu itu salasan. Berwudu itu 3 kali. Hakadzal wudu, beginilah wudu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, faman zada ala hadza, barang siapa yang melebihkan dari 3 kali, maksudnya dia 4 kali atau 3 kali, maka kata Nabi faqad asa wa ta'adda wa zalama, maka sungguh dia telah berbuat buruk, wa ta'adda telah melakukan sesuatu yang melampaui batas, wa zalama dan sesuatu yang yaitu kezaliman. Jadi ayah bunda sekalian, di sini kita diajarkan wudu itu boleh 1 kali, boleh 2 kali, dan sempurnanya 3 kali. Akan tetapi menjadi catatan Nabi melarang kalau kita berwudu lebih daripada 3 kali. Nah, baik kita bahas satu persatu. Di sini disebutkan faghassala kaffaihi thalatha marrat. Utsman membasuh tangannya ataupun telapak tangannya itu sebanyak 3 kali. Membasuh telapak tangan ini dikatakan telapak tangan dan disunahkan juga untuk menyelah-nyelah bagian jari, dan datang dari hadis yang lain ada anjuran untuk menyelah-nyelah jari. Jadi kalau kita berwudu, maka berwudu itu harus di sela-sela jarinya, karena jangan sampai ada bagian anggota nanti di sela-sela sini tidak terkena air. Nah, lalu yang selanjutnya adalah tsumma madmada wastansyaqa wastanthara. Kemudian berkumur-kumur dan beristinsya. Di sini ada salah satu cara yang diajarkan adalah kalau kita mau berkumur-kumur dan beristinsya, maka cukup mengambil satu air, maka sebagiannya dimasukkan ke mulut dan sebagiannya dihirup ke hidung. Dan di mulut itu kita kumur-kumur, dikeluarkan, dan di hidung setelah kita hirup maka kita istinthar, kita keluarkan air tersebut. Ini bisa 1 kali ataupun 3 kali. Nah, namun di sini tidak didapati kalimat salah samarrat pada hadis ini. Tapi datang dalam hadis yang lain diperbolehkan dari Ali bahwasanya boleh kita berkumur-kumur dan beristinsya menghirup air ke hidung sebanyak kurang lebih 3 kali. Baik, yang selanjutnya adalah tsumma ghassala wajhahu thalatha marrat. Kemudian mencuci wajahnya thalatha marrat sebanyak kurang lebih 3 kali. Yang dikatakan batasan wajah, maka ini juga menjadi perhatian. Yang dikatakan batasan wajah adalah mulai dari tempat tumbuhnya rambut. Misalnya di sini kita punya rambut, jadi mulai dari tempat tumbuhnya rambut ini sampailah kepada kedua telinga kita ataupun daun telinga ini. Kalau sampai bawah itu selurusan dari atas sampai kepada dagu. Jadi tidak boleh seseorang kalau berwudu hanya sekedar menyipratkan bagian depannya, sementara bagian sini tidak basah, bagian sini tidak basah, dan di sini juga tidak basah. Ini tidak diperbolehkan, karena yang dikatakan wajah, batasan wajah adalah mulai dari tempat tumbuhnya rambut sampailah kepada daun telinga yang kiri maupun yang kanan, dan sampailah kepada dagu. Baik, itu masalah tentang wajah. Lalu yang selanjutnya adalah thumma ghassala yadahu al-yumna ilal mirfaq thalatha marrat thumma al-yusra mithla dhalik. Kemudian Utsman membasuh ataupun mencuci tangannya sampai ada kalimat yadahul yumna ilal mirfaq. Maknanya adalah dari tangan sampai kepada kepada siku-siku. Jadi tidak boleh seseorang kalau berwudu itu mulai dari sikunya baru sampai ke tangannya. Ini sesuatu yang keliru. Yang benar adalah dari tangan sampai kepada siku. Kata mirfaq itu adalah siku. Sebagaimana kalau kita melihat, nanti kita bisa cek dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Di situ Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak berdiri melaksanakan salat, maka basuhlah wajah kalian. Maksudnya diperintahkan dalam ayat ini untuk berwudu. Basuhlah wajah kalian, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah tangan kalian sampai kepada siku-siku. Sampai kepada siku-siku. Nah, jadi di sini perintahnya tidak boleh seseorang itu berwudu tidak sampai sikunya kena. Dan bahkan datang hadis yang menganjurkan boleh melebihkan anggota wudu. Misalnya kita mau lebihkan
di atas sedikit daripada siku sampai ke sini misalnya, maka ini diperbolehkan dan bahkan dianjurkan. Jadi jangan sampai seorang muslim kalau berwudu hanya sekedar seperti ini, sementara bagian sini tidak basah, bagian sininya tidak basah, maka ini tidak sampai ke siku. Sementara kalimatnya memerintahkan yadahul yumna ilal mirfaq, dari tangan sampai kepada siku-siku. Dan yang sebelah kiri juga demikian. Tsummal yusra mithla dzalik. Lalu yang selanjutnya adalah tsumma masaha bi ra'sihi. Kemudian Utsman mengusap. Nah, di sini bukan mencuci ataupun membasuh tapi mengusap. Artinya kalau ada air, kita buang air yang ada di sini cuman diusapkan. Bukan kita ngambil air tapi dibasahin semuanya. Ini yang keliru. Tapi ambil air, misalnya kita punya air, ambil air dari keran, kita buang air ini, sisalah air dari tangan kita, lalu diusaplah kepada kepala kita. Yang menarik juga di sini adalah tidak ada kalimat membasuh ataupun mengusap kepala ini sebanyak 3 kali. Nah, di sini berarti cuma diajarkan 1 kali. Bahkan dikuatkan dari hadis yang lain. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasai dan yang lainnya, di sini dijelaskan dari Ali radhiyallahu anhu fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa masaha bi ra'sihi wahida. Jadi Ali pernah menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berwudu mengusap ataupun mengusap kepalanya hanya 1 kali. Nah, jadi di sini perintahnya mengusap kepala hanya 1 kali. Yang dikatakan kepala, dan perlu diketahui batasan kepala itu adalah mulai dari tempat tumbuhnya rambut tadi sampai kepada tengkuk. Ini dikatakan kepala. Maka di sini ada 2 perbedaan pendapat. Mulai daripada jumlahnya. Ada 2 pendapat yang mengatakan, yang pertama adalah cukup seseorang itu mengusap kepalanya hanya 1 kali. Pendapat yang kedua, dibolehkan mengusap, dianjurkan sebanyak 3 kali. Jadi di sini kalau kita mau memilih yang 1 kali maka boleh, kita mau memilih yang 3 kali juga diperbolehkan. Namun pendapat yang lebih jumhur ataupun pendapat mayoritas ulama maka dicukupkan cuma 1 kali bagian kepala. Dan di sini ulama yang membolehkan ataupun menganjurkan untuk membasuh ataupun mengusap kepala sebanyak 3 kali, maka ulama ini pun berpendapat bahwasanya tetap wajibnya hanya 1 kali. Karena mayoritas ulama mengatakan wajibnya anggota wudu itu cuma 1 kali. Dan perbedaan yang kedua adalah bagaimana tentang tata cara mengusap ataupun mengusap kepala. Nah, jadi sebagian ulama bahkan mayoritasnya mengatakan yang dikatakan kepala itu keseluruhan. Jadi kalau kita mau mengusap kepala, jangan sebagiannya saja ataupun cuma depannya saja, tapi keseluruhan. Jadi misal kita ambil air di sini, lalu kita usap kepada keseluruhan dari depan sampailah kepada belakang, sampai kepada tengkuk. Tapi bukan rambut, tapi batasan kepala tadi di sini. Kalaupun misalnya perempuan rambutnya panjang, maka rambut yang panjang itu tidak masalah. Sampailah kepada tengkuknya baru, dan caranya adalah dari belakang diusapkan lagi ke depan. Nah, diusapkan lagi sampai ke depan. Dan hal yang ingin kami beritahu kepada ayah bunda sekalian di sini adalah ada sebagian ulama yang membolehkan membasuh ataupun mengusap kepala hanya sebagian. Tapi pendapat ini bukan pendapat mayoritas dan bukan pendapat yang kuat. Jadi pendapat yang lebih mayoritas dari jumhur ulama dan yang lebih kuat adalah mengusap secara keseluruhan pada batasan bagian kepala, yakni tadi dari mulai tempat tumbuhnya rambut sampailah kepada tengkuk. Oke, baik seperti itu. Dan di dalam hadis ini ya bunda sekalian, tidak kita dapati bagaimana mengusap ataupun membasuh telinga. Tidak ada kalimat yang menganjurkan untuk membasuh ataupun mengusap telinga. Maka di sini ulama mengatakan maka telinga ini bukan bagian daripada yang diwajibkan untuk diusap. Akan tetapi ada sunnahnya, ada juga disunnahkan. Jadi kalau kita mau mengusap tentang masalah bagian telinga ini, boleh tadi supaya kita tidak mubazir air, tidak berlebihan dalam menggunakan air, maka kita ambil air lalu kita usapkan dari depan sampai kepada ke belakang.
lalu dari belakang arahkan lagi ke depan, baru setelah itu kita langsung usaplah, ini bersihkan telinga kita. Dan bagaimana caranya diajarkan dalam hadis, kita memasukkan telunjuk jari ini ke lubang telinga ini, lalu yang jempol ini digunakan untuk mengusap bagian luarnya ataupun mengusap bagian luarnya. Nah, jadi kurang lebih caranya demikian. Nah, itu masalah tentang kepala. Lalu yang selanjutnya ayah bunda sekalian, dijelaskan thumma ghasala rijalahul yumna ilal ka'bain thalatha marrat thumma yusra mithla dhalik. Dan perlu diperhatikan juga adalah bagaimana ketika kita mencuci kaki. Mencuci kaki tidak boleh hanya asal-asalan, sekedar disiram ataupun air mancur, sekedarnya saja menaruh kaki kita di bawah pancuran air tadi, maka tidak boleh. Maka di sini ada anjuran untuk menggosok misalnya mulai dari, anggaplah seandainya ini kaki, maka mulai dari jari-jari kaki kita tuh digosok dengan tangan, lalu sampailah kepada mata kakinya. Jadi kita misalnya basuh air sampai kepada telapaknya, kita bersihkan telapak kaki kita basuh juga, lalu sampai kepada mata kaki. Dan ini yang diperintahkan adalah ilal ka'bain. Makna ka'bain adalah mata kaki. Kedua mata kaki. Nah, ini kurang lebih tata cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan beliau mengatakan raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a nahwa biwudu'i hadza. Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu bagaimana wuduku ini. Nah, jadi itu kurang lebih bagaimana tentang tata cara berwudu, bunda sekalian. Dan yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita itu diperintahkan untuk menyempurnakan. Jangan sampai kita hanya asal-asalan, sekedarnya saja, sehingga ada bagian anggota wudu itu yang tidak terbasuh oleh air. Dan kalau seandainya tidak terbasuh, maka bisa jadi wudu kita tidak sah, maka bagaimana mungkin sholat kita juga mau sah. Nah, jadi inilah yang menjadi perhatian. Semoga kalau ada yang belum tahu ini bermanfaat, ataupun kalau ada mungkin yang sudah tahu tapi belum mengetahui bagaimana sempurnanya, maka demikianlah kurang lebih yang telah kami jelaskan tadi. Mungkin ini bisa kami sampaikan ayah bunda sekalian, dan mudah-mudahan materi ini juga bisa kami sampaikan nanti kepada santri maupun santriwati, dan insya Allah mudah-mudahan bisa langsung diajarkan secara teori dan secara praktik. Tapi tentunya bagi santri dan santriwati yang mereka sudah bisa mencerna. Mungkin kalau yang masih umur 4 tahun, 5 tahun, ya mungkin kita cuman mengajarkan sekedarnya. Mungkin nanti pada usia mereka sudah cukup besar, barulah bisa diajarkan baik secara teori dan secara praktek yang sempurna insyaallah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.